Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali. Saya di Clavicula Crab House. Jadi, mohon maaf kalau sudah terlalu lama ya. Saya tidak membuat konten. Alasannya sebenarnya cukup beragam. Kenapa? Karena seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya, bahwa saya sempat berhenti di budidaya pengemukan kepiting ini. Nah, kenapa? Karena waktu itu saya sedang bongkar tempatnya. Nah, ketika saya memulai lagi, ternyata saya menemukan kendala. Kendalanya adalah airnya jadi tidak cocok. Ini PR baru buat saya, ya. PR baru banget. Jadi saya sempat ngulik-ngulik dan sempat berhenti lama karena wah, pusing sekali mas menentukan tidak hanya dengan kadar garam tapi dari bakterinya gitu-gitu sepertinya jadi tidak cocok, jadi kepiting yang masuk jadi sering mati. Ini kebetulan saya baru masuk lagi sekitar baru kemarin sore masuk, ini baru hari ini saya lihat, dan ini saja masih dari total saya baru masuk sekitar 30 ekor, ini mati 2 ya, mati 2 tadi pagi baru saya lihat, makanya ini masih saya observasi lagi, belum saya berani, baru saya kasih makan ya. Tuh bisa dilihat kepitingnya tuh sudah mulai dimakan. Kalau sudah mulai makan insya Allah sudah mulai tenang ya. Cuman ini kadar airnya masih saya sering cek. Nah itu juga kotorannya sudah mulai terlihat, jadi memang air ini saya total ganti, saya ulik lagi. Ini garam-garamnya juga masih ada. Lihat ya, garam sintesisnya masih ada. Jadi hari ini saya akan memberikan bakteri lagi karena saya rasa mungkin dari bekas-bekas tempat yang sebelumnya itu kurang bersih. Jadi kayaknya amoniaknya dia lagi banyak-banyaknya gitu. Nah ini air garam yang sudah saya dari semalam saya berikan bakteri. Nah ini saya coba masukkan 1 atau 2 gayung, nah, dengan harapan ya bakterinya bisa tumbuh subur gitu. Jadi kadar amoniaknya bisa lebih sedikit, karena selama ini ya kendala yang sering saya temui lebih ke apa ya, nah ini kayak ini kan airnya keruh gitu ya. Nah, kepitingnya sampai ngumpet tuh di ujung. Nah itu karena mungkin sisa makanan, ada bekas-bekas hewan yang kepiting yang tadi pagi mati gitu-gitu. Jadi akhirnya kadar amoniaknya naik. Nah ini buat teman-teman yang baru mau mulai, karena sering banyak yang tanya mulainya gimana, terus apa aja yang harus disiapkan sih. Nomor 1 menurut saya selain modal, mental kali ya. Jadi ternyata tidak semudah itu mas. Teman-teman ya, saya yang sempat berhasil dan sempat panen itu sekitar 2-3 minggu. Itu karena saya punya rumah makan sendiri, itu pun karena saya kelola sendiri, saya lebih sering menjual kepiting padat di warung saya sendiri. Itu jauh lebih mudah. Cuman buat teman-teman yang mungkin memulai tapi tidak tahu buangnya kemana, saran saya jangan terlalu buru-buru untuk memulai usaha crab house ini. Ini saya aja cuman ada berapa box ini, 80 box. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau mulai dengan tapi tidak tahu tempat menjualnya gimana, lalu perawatannya gimana, menurut saya observasi dulu, mungkin main ke teman-teman yang sudah memulai lebih dulu usaha ini kayak gitu loh. Karena menurut saya walaupun banyak YouTuber di luar sana yang selalu bilang ini mudah, lebih cuan, menurut saya tidak semudah itu sih mas. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman yang bertanya ini belinya di mana,
Saya pernah jawab, ini belinya di Kediri. Saya sempat cari online sih. Jadi kirim online, kirim ke sini, saya rakit sendiri gitu. Tapi untuk bakterinya sama garam dan lain-lain saya pakai ini Aqua Pro dari Repsol nih ya. Yang ini ya. Satu plastik ini 5 kilo, kalau nggak salah sekitar 100 berapa ya, saya lupa. Saya pakai ini. Untuk lain-lainnya sama dengan purify-nya gitu-gitu. Ini ada crab water purify ya, dari Aqua Pro juga. Bakterinya pun sama, saya juga dari Aqua Pro. Jadi saya rasa lebih bijak ketika memilih satu merek untuk satu air kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak cocok kita bisa ganti ke merek lain. Cuman saya dulu waktu berhasil saya pakai Aqua Pro. Kalau untuk susunannya seperti ini, yang seperti teman-teman lihat ya, hampir sama pada umumnya. Kalau kadar salinitasnya dia sekitar 36, kalau saya 36 sampai 40. Ini kepiting bakaunya dari Tegal. Saya ambil dari kepiting bakau Tegal, kebetulan saya di Kabupaten Tegalnya. Untuk per kilonya kemarin kosongan saya dapat di harga 60, karena mungkin mau menjelang puasa ya. Nah nanti ketika keluar rata-rata kalau per kilonya bisa sampai 120, 130 kalau mau lebaran. Saya makanya masuk sekarang karena ingin saya kan waktu mau lebaran dia bisa keluar semua, harapannya seperti itu. Walaupun tadi sudah mati 2 ekor ya, nggak ada, belum ada 1 kilo sih 2 ekor itu karena masih kosong cangkangnya. Kita kemukan di sini. Ini baru saya kasih makan. Untuk sementara saya kasih makan cuman sehari 1 pagi. Besok pagi saya bersihkan, lalu saya isi ulang lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Dari mungkin yang bagi yang penasaran dari kemarin pingin tahu, nah ini udah mulai aktif ya. Selama dia mau makan berarti udah baik-baik saja menurut saya gitu ya. Ini kekuatan airnya seperti ini. Ini satu paket. Saya dulu kalau beli ini di online itu satu semuanya, sama crab house-nya sama pompanya. Cuman kalau selang-selangnya saya beli dan rakit sendiri ya. Saya tambah-tambah juga untuk beberapa pipa karena menyesuaikan tempat. Kebetulan saya ini di tempat pribadi di rumah, jadinya saya butuh pipa lebih banyak dan selang lebih banyak lagi ya. Ini kendalanya paling ya beginilah, karena baru mulai lagi jadinya saya belum tahu apa yang sebenarnya menyebabkan, karena apa menyebabkan kepiting tadi pagi mati 2 ekor, karena saya belum tahu juga jelasnya. Saya juga kan orang kelautan, saya rasanya kurang bijak kalau saya pribadi memberikan informasi yang kurang tepat gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang kemarin tanya berapa hari panennya. Kalau berhasil itu bisa sampai 2 sampai 3 minggu itu udah cukup, karena saya tidak diekspor. Cuman kalau ekspor saya kurang tahu. Mungkin kedepannya kalau saya dapat informasi itu ya, saya tahu sih sampai benar-benar padat itu butuh sekitar 2 mingguan aja. Itu dijual di ruang makan aja udah oke banget, udah padat banget, itu udah enak lah. Jadi tidak perlu lama-lama, yang penting rutin memberi makannya. Itu kalau sore biasanya saya sering cek lagi, kalau misalnya makannya habis saya kasih lagi, cuman lebih sedikit. Misalnya 1 ekor nih kayak ini saya, nah ini udah kemakan 1. Ini saya kasih 3 ekor kerang ya. Nah kalau misalnya sore saya cek dia sisa habis gitu ya, saya paling beri 1 gitu, 1 aja buat malam, buat cemilan lah, biar kepiting itu tidak beraktivitas tanpa biar nggak terlalu banyak beraktivitas. Jadi kerjaannya biar makan istirahat seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang kurang tepat. Saya rasa semoga channel ini bisa jadi ajang diskusi buat kita semua yang pingin maju di penggemukan kepiting. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan update terus untuk informasi bagaimana sih nih ketika 30 ekor bisa dipanen berapa dan lain-lain. Jadi tonton terus, jangan lupa subscribe, share, sama like ya. Thank you, bye.